Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, kemudian juga follow di semua akun sosial medianya, di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Senang sekali rasanya di siang hari ini Faiz dapat kembali menyapa teman-teman semua tentunya di program kesayangan kita, Cerita dari Desa Dampingan Las Harfa. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini. Beliau adalah field fasilitator dari Desa Citeluk, Kecamatan Cibitung, Pandeglang, Banten. Assalamualaikum Kang Maksum. Waalaikumsalam Kang Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Berarti dari Sehat. Desa Citeluk ke sini ke Las Harfa berapa lama tuh kira-kira? Ya kurang lebih 3,5 jam bahkan sampai 4 jam kurang Luar lebih. biasa, dahsyat pride ya. Ya luar biasa. 3-4 jam untuk bisa hadir di studio podcast Las Harfa. Mungkin bisa disapa-sapa dulu ini Kang Maksum, teman-teman field fasilitator yang masih berada di lapangan mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saat ini sedang di lapangan. Sebetulnya saat ini kita sedang berada di kantor cabang Pandeglang, Kang Faiz. Sedang membuat POA, Planning of Action buat di bulan Januari. Jadi teman-teman sedang kumpul di sana. Semangat terus melakukan kebaikan untuk umat di pelosok ya, di desa dampingan masing-masing. Yes, dahsyat luar biasa. Kang Maksum, artinya menjadi field fasilitator Las Harfa sudah berapa lama? 1,5 tahun kurang lebih, betul Kang Faiz. Ya alhamdulillah, dibetah-betahin Kang Faiz. Luar biasa alhamdulillah. Kang, artinya kan menjadi seorang field fasilitator nggak mudah, nggak semua orang mampu melakukan sebuah pekerjaan yang memang ini Faiz bukan lagi soal pekerjaan tapi lebih ke arah pengabdian mungkin ya. Betul. Bersentuhan langsung dengan masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda mungkin. Gimana rasanya pertama kali terjun menjadi seorang field fasilitator, Kang Maksum? Aduh, luar biasa Kang Faiz ya. Ini kalau bercerita pertama kali ya, kebetulan waktu itu ditempatkan atau ditugaskan di desa Kuta Mekar, Kecamatan Sobang ya. Yang Masya Allah luar biasa karena memang desa dampingan Las Harfa itu desanya itu kategorinya luar biasa, kategori terjauh, terpelosok. Pertama datang ke situ didampingi sama teman-teman yang memang bisa dikatakan senior, Kang Faiz itu rasanya itu pertama melihat jalan yang memang sudah bisa dikatakan saya tidak asing, tapi melihat jalan seperti itu luar biasa. Jalannya sudah pelosok, jelek juga gitu ya. Terus tapi di sisi lain hati itu merasa bangga gitu ketika datang ke desa, ke pelosok, kemudian mendapatkan sapaan dari masyarakat gitu ya, itu luar biasa. Jadi ngerasa yang tadinya down, awalnya down, tapi ketika ada sapaan dari masyarakat itu jadi ngerasa seneng gimana gitu, Kang Faiz, luar biasa ya. Artinya sudah 1,5 tahun menjadi seorang field fasilitator di Las Harfa. Artinya kan sebelum menjadi bagian dari keluarga besar Las Harfa, Kang Maksum waktu itu mungkin ketika ada penerimaan sebagai field fasilitator di Las Harfa, sebelumnya tahu gak sih pekerjaan field fasilitator itu sebagai pendamping desa, atau memang sebenarnya awalnya nggak tahu sama sekali, Kang Maksum? Aduh, gimana ya kalau bercerita masalah tahu apa enggaknya, sebetulnya ya belum tahu sih, karena memang kita belum terjun ya. Tapi di situ ada temen, biasanya ketika kita lagi ngobrol-ngobrol pas lagi ketemu gitu ya, biasa saling tanya gitu. Sekarang kegiatan sosialnya di mana, kerja di mana. Beliau bilang katanya di Las Harfa. Jadi secara umum sih katanya beliau tuh di desa katanya. Terus ditanya ngapain aja di desa? Ya biasa katanya. Ya gitu-gitu aja lah Kang Faiz itu. Lebih dalamnya sih saya pribadi belum tahu gitu Kang Faiz ya. Gitu. Siap. Kalau di desa Citeluk ini sudah berapa lama Kang Maksum menjadi FF? Kalau di desa Citeluk itu kurang lebih 5 bulan Kang Faiz. 5 bulan. Karakter masyarakatnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ini masyarakat desa Citeluk itu seperti apa, aktivitasnya, keseharian dan lain sebagainya. Nah, kalau di desa Citeluk sendiri karena memang kebetulan ya Harfa baru masuk di Kecamatan Cibitung di 3 desa itu, salah satunya adalah desa Citeluk ya.
Ya, pertama masuk memang tantangannya lebih besar daripada desa sebelumnya gitu Sebelumnya, ya. betul. Betul, di desa sebelumnya di Kuta Mekar. Kuta Mekar kalau boleh dikatakan beliau itu di desa sana tuh sudah ibaratnya berjalan sudah sekian lama, beberapa tahun begitu ya. Artinya ketika saya masuk ke situ, mereka sudah tahu, oh ini Lazza Harfa, ini pasti fasilitatornya, FF-nya, biasa dipanggil Pak Harfa begitu ya. Jarang sekali tuh dipanggil nama tuh Pak Harfa begitu. Nah, karakter di sana ketika masuk itu kaitan ada orang baru begitu Kang Faiz ya. Nah, ini ketika kita datang ke rumah-rumah, kemudian kita mengumpulkan warga di sana. Nah, mereka tuh berasumsi bahwa ini tuh katanya ada bantuan nih gitu ya. Ada orang baru, bantuan apa nih Pak katanya begitu. Ya, pertama masuk tuh lucu juga Kang Faiz ya. Disangka kita kan udah ngobrol lama. Jadi masyarakat mungkin ada yang baru tuh, baru masuk katanya. Pak, ini dari mana? Tukang kredit apa? Gitu. Jadi disangkanya saya ini adalah tukang kredit, tukang kredit kekenceng kata beliau tuh, tukang kredit. Saya bengong aja kan. Di Citeluk ya? Betul, di desa Citeluk ya. Terus? Nah, saya coba jelaskan, saya juga sempat bengong. Apa yang dimaksudkan gitu, apa yang ditanyakan ibu ini maksudnya gimana ya? Cuman saya berpikir, oh kayaknya saya ini disangka tukang kredit kayaknya. Saya bilang, oh, mohon maaf Bu, bahwa saya tuh dari Lazza Harfa, tujuan ke sini karena memang pengenalan dulu ya. Kita kebetulan baru berjalan ya, program ini baru mau dijalankan insya Allah di tahun 2023 di bulan Januari tepatnya. Kalau sebelum-sebelumnya kita belum ada program tuh Kang Faiz, artinya kita hanya melakukan home visit namanya, silaturahmi ke tokoh-tokoh yang ada di sana, ke masyarakat itu secara langsung. Ya begitu ditanya tukang kredit apa begitu. Saya kan sempat ketawa juga gitu. Aduh, mohon maaf Bu, saya kesini bukan tukang ini, bukan tukang kredit. Kalau aktivitas lebih banyak masyarakat di Citeluk tuh bertani kah, kebun kah, atau seperti apa Kang maksud? Dominannya sih bertani ya, bertani juga. Ya secara umum bertani begitu, tapi banyak juga SDM. Kalau dibandingkan SDM di Citeluk itu lebih tinggi daripada di desa sebelumnya. Saya kerjakan. Anak-anak mudanya banyak nggak sih biasanya? Biasanya kalau di desa-desa itu jarang ya kita temuin teman-teman yang masih muda. Biasanya teman-teman yang masih mudanya pada merantau semua. Betul. Jadi memang anak muda ya, anak muda lulus sekolah SLTA. Mereka tuh jarang ada di tempat gitu ya, jarang ada di desa. Lebih cenderung mereka tuh pergi ke kota begitu Kang Faiz. Mereka bekerja di sana, ada yang bekerja di PT atau di pabrik-pabrik tertentu begitu. Paling yang ada anak muda tuh anak yang seumuran yang memang masih sekolah gitu. Paling anak-anak kecil aja begitu, jarang. Artinya sudah 5 bulan di desa Citeluk. Sudah melakukan apa saja? Kang Maksum mungkin bisa diceritakan selama 5 bulan ini. Nah, baik. Kalau bercerita aktivitas di sana, karena memang kita kan full ya 24 jam Kang Faiz di sana, dari mulai kita hari Senin, kalau nggak hari Senin pagi, biasanya kita pagi kan ada kegiatan rapat koordinasi dengan koordinator lapangan atau korlap. Biasa kita berangkat siang, kalau nggak sorenya begitu. Paling kegiatannya di sana ngobrol-ngobrol biasa, berbaur dengan masyarakat aja Kang Faiz ya. Jadi ngobrol kemana aja mengikuti alur mereka begitu ya. Siap. Jadi memang awalnya ngobrol aja, kita ikuti aktivitas masyarakat seperti apa. Soalnya kalau kita langsung mungkin kepada program yang langsung diturunkan oleh Lazza Harfa agak berat juga mungkin Kang maksudnya. Betul Kang Faiz. Kalau diceritakan ini bakalan ada program seperti ini. Khawatirnya biasanya karena tadi ya sudah diceritakan bahwa masyarakat ini menganggap bakal ada bantuan, seolah-olah kita menjanjikan begitu ya. Jadi mereka tuh berharap gitu. Makanya kalau prinsip saya pribadi ya dengan cara pendekatan emosional aja dulu. Adapun nanti program ketika sudah dekat dengan masyarakat, kita memasukkan program itu gampang. Betul, gitu. Saya setuju apa yang dikatakan Kang Maksum. Kang Maksum artinya kan kalau berbicara soal pekerjaan menjadi seorang FF, apa yang tadi Faiz juga sudah sempat singgung di awal, bahkan sebelumnya Kang Maksum nggak tahu sama sekali gitu ya tentang pekerjaan ini yang lebih banyak pengabdian justru menurut Faiz. Orang tua sebenarnya ketika diterima menjadi bagian dari keluarga besar Lazza Harfa, harus cerita dong ke orang tua, orang-orang terdekat. Gimana tanggapan orang tua waktu itu? Sempat melarang kah atau memang mendukung waktu 100% di Lazza Harfa, Kang Maksum? Ya kalau untuk orang tua sendiri Kang Faiz ya, ketika waktu itu
diberi kesempatan untuk bergabung dengan Harvard. Tentunya ya, yang namanya anak itu ngerasa seneng kan, dapat pekerjaan. Ibaratnya waktu itu ya berpikirnya ya, karena belum tahu di dalamnya itu akan seperti apa. Betul. Nah, ceritalah ke orang tua gitu, biasanya lebih dekat ke ibu tuh, ke ibu. Jadi cerita ke ibu waktu itu, alhamdulillah gitu bahwa saya tuh diterima kerja gitu. Di mana katanya? Di Al-Azhar. Gitu. Dan beliau nanya, di mana katanya? Ya, saya bilang di Pandeglang begitu. Kan belum tahu akan diterjunkan ke desa tuh ya. Ya respect, orang tua sih sangat senang ya. Kebetulan kalau orang tua saya sendiri, Kang Faiz, beliau tuh apa yang menjadi keputusan anak, beliau itu selalu support dan mendukung, tentunya mendoakan begitu. Yang penting itu baik dan insya Allah hasilnya halal begitu. Jadi sangat-sangat support begitu. Mantap. Walaupun gitu. sekarang walaupun awalnya belum sempet tahu ya bahwa diterjunkan ke desa. Belum, waktu itu Terus belum tahunya tahu. bagaimana itu proses pemberitahuan ke orang tuanya, Kang Maksum? Nah, beliau tuh tahunya kan apa namanya? Saya tuh jarang, kebetulan kan saya sudah beristri ya. Artinya biasanya nih hampir seminggu beberapa kali ya ketemu dengan orang tua, gitu sering ke rumahnya. Pas waktu itu sampai sebulan sekali paling bisa ya silaturahmi ke orang tua tuh Kang Faiz ya. Tanya beliau menanyakan, kok sekarang jarang? Kenapa katanya? Nah cerita lagi kan. Oh, Nah siap. ternyata saya bilang Bu, kerjanya itu kita di desa, kita full, kita live in di desa itu 24 jam. Artinya kita paling pulang ya hari Jumat sore, kalau nggak terkadang ini kegiatannya kalau memang ini urgent banget Sabtu dan Minggu hajar aja begitu. Yang penting kegiatan itu selesai begitu ya. Oh ternyata seperti itu katanya. Iya ketika ada waktu libur ya tentunya buat istirahat di rumah. Kemudian kan ada anak juga alhamdulillah Kang Faiz ya dengan istri juga. Paling 1 bulan sekali. Baru memahami orang tua tuh. Oh katanya seperti itu. Siap. Awal menjadi FF apa sudah menikah Kang Maksum atau memang waktu itu masih sendiri? Pas bergabung dari awal juga udah beristri sih. Siap. Udah Gimana? menikah. Memperkuat istri tentu berat. Nah, ini yang Ini lebih berat dari orang tua, Mas. Betul Kang Faiz ini. Waduh. Karena memang pada awalnya itu belum tahu tadi ya, belum betul. tahu bahwa akan diterjunkan di desa, live in di desa selama 24 jam dari hari Senin sampai Jumat ya. Nah, istri tuh katanya ya udah ya, karena memang kebetulan waktu itu apa namanya? Ibaratnya bahasanya nganggur begitu ya. Katanya cari pekerjaan begitu. Nah, mengizinkan. Nah, setelah diterima kemudian bilang lagi kan kalau mau live in di desa itu 24 jam. Nah, istri ini tentunya keberatan. Waduh, udah mah di rumah katanya sendirian begitu kan. Terus ditinggalin suami lagi. Betul. Waduh, ini mah sama aja katanya. Kayak nggak punya suami begitu ya, masalah. Ya, jadi awalnya berat tapi memang Berat. terus diyakinkan dan alhamdulillah sekarang ya, istri Udah terbiasa alhamdulillah. Sudah terbiasa, sudah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah langsung alhamdulillah. menjadi seorang pendamping desa di desa Citelok teman-teman. Langsung arti kalau pertanyaan Faiz berikutnya, kalau cita-cita pribadi sebenarnya pengen jadi apa sih? Tentu nggak kepikiran jadi FF mungkin ya awalnya. Nah, kalau ditanya cita-cita saya teringat ini flashback ya ketika waktu sekolah ya, waktu SD, SMP ketika ditanya mau jadi apa, pengen jadi orang sukses Kang Faiz. Yes. Namun kata-kata sukses itu sebetulnya masih general ya, masih umum sebetulnya. Memang nggak kepikiran pengen apa namanya, pengen jadi pendamping desa, pengen jadi FF begitu ya. Tapi untuk saat ini ya, yang namanya cita-cita itu saya lebih berpikir kata peribahasa mah lebih apa namanya mengikuti air mengalir aja. Siap. Begitu. Apapun yang penting sekarang prinsipnya adalah kerja keras, kemudian ikhlas, insya Allah Allah yang menentukan. Masya Allah, Mau jadi apapun istilahnya begitu mengikuti kan. air yang mengalir gitu ya. Yang Betul. penting kita mengerjakan sesuatu dengan ikhlas gitu ya. Betul. Insya Allah ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ini Allah akan berikan petunjuk Nah, yang terbaik betul. tentu Kang Maksumnya. Ya. Nah, maksud artinya kalau menjadi seorang pendamping desa bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Apa yang tadi juga sempat Faiz singgung di awal, perlu berdarah-darah lah ya. Betul. Luar Bersentuhan biasa. langsung dengan masyarakat dan lain sebagainya. Karena mohon maaf merubah habit kebiasaan yang tadinya tidak baik menjadi baik kan itu luar biasa, perlu effort yang dahsyat ya teman-teman ya, yang tadinya mohon maaf ya beja sembarangan,
kemudian tidak lagi BAB sembarangan. Kalau di Desa Citeluk sendiri berapa persen tuh Kang Maksum, atau memang semuanya masih melakukan BAB, mohon maaf, di kebun, di kali, di sungai dan lain-lain? Nah, kebetulan kalau bicara masalah BABS ini sangat-sangat mohon maaf ya, luar biasa sekali ya. Pertama masuk ke situ kita tadi ya kegiatan home visit. Di dalam home visit itu namanya silaturahmi lah kita sebutnya. Kita biasa komunikasi, kemudian ngobrol terkait masalah kebiasaan mereka, apa namanya BAB ya, buang air besar sembarangan. Nah, ternyata di sana dari satu desa itu hanya 4 kampung Kang Faiz, 2 RW yang didampingi, yang Lazharfa dampingi, itu ternyata secara umum itu kebanyakan yang memang buang air besarnya masih sembarangan begitu ya. Itu kalau di persentase berapa persen Kang Maksum? Itu dari 4 kampung itu 80%-an yang buang air besar sembarangan Kang Faiz. Itu sangat-sangat luar biasa. Di mana-mana itu ya Kang Maksumnya, di sungai ketemunya aja mungkin ya, di kebun. Iya, ketemunya. Mereka itu yang informasi yang didapatkan oleh saya itu di kebun, kemudian di kali, bahasa di sana ada rora. Ya di tempat-tempat yang memang menurut mereka nyaman aja begitu. Luar biasa. Siap. Jadi memang hampir 80% Kang Maksum. 80%. Siap. Dan kalau sebelumnya di Desa Kuta Mekar yang Kang Maksum sebelumnya FF di sana udah berapa persen tuh kira-kira? Kalau di sana pas pertama masuk itu kebetulan hanya di dua kampung Kang Faiz ya. Di sana 2 kampung itu memang banyak juga. Dari satu kampung itu yang ada berapa rumah tuh waktu itu, satu kampung tuh 2 RT kurang lebih 70 rumah. Itu yang punya WC itu terhitung oleh jari tangan itu Kang Faiz. Masya Allah. Tapi alhamdulillah hasilnya waktu itu kurang lebih 1 tahun saya dampingi di sana. Yang satu kampung itu sekarang sudah kategori 100%. Yang satu kampung, tinggal satu kampung ini ada beberapa rumah lagi yang belum memang, tapi masih berlanjut sekarang. Jadi satu kampung sudah 100% semuanya punya WC. Betul, semua. Alhamdulillah. Cubluk bentuknya Kang Faiz. Siap. Berarti kalau di Citeluk ini Kang Maksum 4 kampung ya? Betul. Menangani 4 kampung. 4 kampung ya. 4 kampung, 1 desa teman-teman, ini bukan pekerjaan yang mudah sekali. Bagaimana ngurusin satu kepala aja kadang susah ya Kang Maksum. Betul Kang Faiz, Masya Allah, ini 4 kampung bayangkan ya. Biasanya aktivitas di desa, kalau di Desa Citeluk sendiri biasanya aktivitasnya seperti apa sih Kang? Warganya apakah memang suka ada kegiatan-kegiatan mingguan, harian, atau seperti apa Kang Maksum, mungkin bisa diceritakan? Nah, selama saya di sana kurang lebih 5 bulan ya. Jadi aktivitas yang dilakukan masyarakat ya tentunya ya. Kalau dari ibu-ibunya biasa ada pengajian rutin mingguan begitu, biasa dilaksanakan setiap hari Selasa di sana. Di satu kampung, di kampung yang lain beda-beda jadwal karena memang biasanya Pak Kiainya ini, tokoh agamanya ini yang muter-muter gitu, artinya berbagi jadwal begitu. Kemudian kalau bapak-bapak sih ada juga pengajian, biasanya malam. Malam, kalau nggak malam Jumat begitu, pengajian di masjid gitu ya. Jadi ngikut aja Kang Maksum ya? Ya kalau FF sendiri ngikut aja gitu, ngikut aja. Ikut masyarakat, kegiatan masyarakat. Berbaur dengan masyarakat. Betul. Baru ketika nanti sudah berbaur, sudah menjadi keluarga di dalam masyarakat itu sendiri, baru nanti enak tuh ya masukin program-program. Enak nanti. Siap. Jadi masyarakat di sana menganggap bahwa FF ini katanya udah kayak anak sendiri begitu ya. Enaknya gitu. Yang punya rumah tuh udah menganggap kayak anak sendiri. Jadi apapun yang akan kita lakukan, jadi mereka tuh sudah mengerti dan sangat respect sekali begitu, kita enak. Siap. Kalau di Citeluk sendiri rencananya akan ada program apa saja Kang Maksum yang nanti akan digulirkan mungkin dalam waktu tahun ini mungkin atau tahun depan? Nah, untuk program sendiri ya, kebetulan baru sebelum kesini saya di sana bikin PWA tadi, planning of action, yang akan dijalankan kurang lebih 1 bulan ke depan ya, di bulan Januari. Insya Allah di sana yang akan dilaksanakan itu ada namanya sosialisasi kaitan dengan peningkatan pengetahuan terkait masalah bibit unggul, bibit padi, karena memang mayoritas di sana tani dan hasilnya dianggap kurang memuaskan begitu ya. Kita di sana ada bentuknya sosialisasi begitu ya, memberikan pemahaman, belajar bersama dengan masyarakat. Gitu. Siap. Jadi memang dalam waktu dekat di bulan Januari ini programnya seperti itu. Betul. Kemudian di Februari ada, Maret ada, seperti itu. Ini Insya Allah banyak sekali pokoknya. Pokoknya banyak sekali program yang akan dijalankan. Dan salah satunya tadi memicu agar masyarakat ini sadar akan pentingnya kesehatan, keamanan terkait masalah BAB tadi ya, yang tadinya buang air besar sembarangan begitu ya.
kita picu insya Allah di bulan Januari ini, di awal tahun 2023 ini, apa namanya, mengajak masyarakat untuk membuat jamban. Artinya disadarkan, memberikan pemahaman agar tidak buang air besar sembarangan begitu. Ini dahsyat apa yang Kang Maksum dan juga teman-teman FF lakukan. Karena teman-teman sampai dengan saat ini hampir 12.000 jamban ya Kang Maksumnya yang sudah Harfa bangun di seluruh wilayah Provinsi Banten, dan dari 12.000 jamban yang hampir sudah Harfa bangun, Harfa ini tidak mengeluarkan uang Rp1 pun. Betul, artinya semua uang yang dikeluarkan inilah pure dari masyarakat itu sendiri. Kang Maksum, artinya kalau kita berbicara soal ekonomi, artinya kan sebenarnya masyarakat di kampung pun yang mohon maaf banget nggak susah-susah amat. Betul. Mereka mampu untuk membuat jamban, tapi kebanyakan mereka nggak buat jamban. Kenapa ya Kang Maksum? Ini sangat menarik nih Kang Faiz pertanyaannya ya. Betul, terkadang saya juga kaget ya ngelihat apa namanya kebiasaan di sana. Di rumah saya waktu itu tidak ada TV, dan ketika ngelihat ke sana ternyata ekonominya ini lebih tinggi. Artinya mayoritas di sana penghasilannya lumayan. Kalau di sana kebun kelapa juga menghasilkan, ada cengkeh, bukan hanya dari padi. Dan ternyata usut demi usut nih Kang Faiz ya, ternyata bukan masalah tidak mampu untuk membuat jamban ya, membuat jamban, cubluk atau sebagainya ya, WC permanen. Akan tetapi mereka menganggap, sempat ketika ditanya kenapa ibu ini tidak punya WC di rumahnya, tidak punya jamban, tidak punya cubluk, mereka memberikan jawaban, lah Pak, katanya di sini mah kan ada pepohonan, banyak pepohonan. Ketika misalkan kita mohon maaf nya di kebun untuk memberikan pupuk, ternyata luar biasa gitu kan. Nah, kemudian nya di kali begitu ya, katanya untuk memberikan makan, sedekahlah kepada ikan, katanya begitu. Ini Masya Allah sangat luar biasa jawabannya. Luar biasa mengagetkan gitu ya, ternyata bukan tidak mampu ketika untuk beli ini, motornya mewah-mewah, luar biasa, alhamdulillah. Artinya ekonominya lumayan maju begitu, maju. Dan itu perlu kerja keras, perlu waktu untuk meyakinkan bagaimana bahwa WC itu penting ya, Kang. Betul. Maksum. Perlu, sangat-sangat perlu. Kita perlu kesabaran tentunya ya, ditolak sekali dua kali harus kuat gitu. Artinya kita harus kekeh istilahnya. Yang memang kita memposisikan diri, kita ngelihat habit tadi, kebiasaan mereka di sana, bagaimana tidak seolah-olah atau kita bahasanya ujug-ujug gitu, kemudian pengen diterapkan di situ, kemudian masyarakat jalankan, tidak seperti itu. Kita ngelihat kebiasaan mereka juga ya, agar apa yang kita sampaikan ini dapat diterima. Intinya kita main-main logika aja begitu ya, supaya mereka paham bahasanya bahasa mereka aja begitu. Siap, karena 2018 ini teman-temannya Indonesia, negara yang kita cintai ini menjadi negara peringkat nomor 2 yang masyarakatnya suka BAB sembarangan. Ini prestasi apa bukan Kang Maksum? Bukan kayaknya ya. Kayaknya bukan deh Kang Faiz, ini bukan prestasi. Dari sana akhirnya Harfa tergerak untuk bisa melakukan sesuatu, dan alhamdulillah lewat Kang Maksum dan juga teman-teman sekarang hampir 12.000 jamban yang sudah Harfa bangun, dan tidak Rp1 pun Harfa mengeluarkan uang. Artinya memang ini pure kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kang Maksum, artinya kalau pertanyaan Face berikutnya, mau sampai kapan di FF? Di FF, Masya Allah ya. Untuk target sampai kapan, yang jelas, yang pasti masyarakat itu sudah, khusus di dampingan saya ya di Desa Citeluk, intinya sudah bisa dikatakan gampanglah 100% mah ya 99% gitu Kang Faiz ya, sudah membuat jamban, kemudian sudah sadar akan pentingnya keamanan, kesehatan untuk diri sendiri sebetulnya ya. Dan saya dikembalikan ke lembaga sih kalau memang saya masih pantas di lembaga Lazhar Harfa untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masyarakat, insya Allah mau istiqomah lah luar biasa. Kang Maksum, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Lazhar Harfa. Semoga apa yang Kang Maksum sampaikan ini teman-teman terkait bagaimana perjuangan Kang Maksum dan juga tim ya, field fasilitator 24 jam live in di desa teman-teman ya, untuk bagaimana mengajak masyarakat agar tidak lagi melakukan BAB sembarangan, untuk hidup bersih dan sehat dan lain sebagainya. Mungkin terakhir Kang Maksum, apa yang ingin Kang Maksum sampaikan untuk teman-teman FF ini? Karena sekarang total ada 12 ya. Ya, ada 10 Kang Faiz. Ada 10 teman-teman FF. Silakan, apa yang mau Kang Maksum sampaikan? Baik, teman-teman fasilitator atau yang sering disebut dengan FF, kita semangat terus untuk menjalankan kebaikan ini
merupakan tugas kenabian kalau kata Pak Mamak bilang. Ini luar biasa, yang pasti kita benar-benar melakukan ini dengan semangat, dengan ikhlas, kerja keras, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin hanya itu aja, Kang. Siap, dahsyat ya, kerja keras, kerja ikhlas. Terima kasih banyak Kang Ya, Maksum sudah hadir sama-sama, di Kang Faiz. podcast Lasarfa. Pak Is pamit, Kang Maksum pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.